Perkenalkan, nama saya Kevin Jorento Surbakti dengan NIM 67052020012 dari kelas D3TT4402 dalam rangka mengerjakan tugas jurnal modul ketiga dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi dari Amplitude Modulation. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang Amplitude Modulation. Amplitude Modulation sendiri itu biasa disingkat dengan AM. Jadi ini merupakan salah satu jenis modulasi yang paling sederhana. Jadi di modulasi ini di mana amplitudo dari gelombang pembawa atau carrier wave itu diubah sesuai dengan sinyal informasi atau message signal yang dikirimkan. Jadi modulasi AM ini juga bisa disebut dengan linear modulation. Jadi linear modulation ini sendiri itu berarti pergeseran frekuensi yang bersifat linear mengikuti dari sinyal informasi yang dikirimkan. Jadi ketika misalnya amplitudo message signal itu meningkat, maka amplitudo dari carrier signal itu juga ikut meningkat gitu. Kemudian seperti contoh yang ada di layar, jadi ini merupakan contoh dari perubahan dari gelombang sinyal pembawa yang telah termodulasi atau telah diubah mengikuti sinyal informasinya. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari amplitude modulation. Jadi, jenis-jenis amplitude modulation ini sendiri itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah SSB AM atau Single Sideband Amplitude Modulation. Jadi, SSB AM ini sendiri itu merupakan jenis AM yang dimana frekuensi yang dipancarkan itu hanya salah satu jenis saja, yaitu jenis LSB atau Lower Sideband atau jenis USB atau Upper Sideband, jadi hanya salah satu saja. Jadi pada SSB AM ini itu cara kerja di dalamnya itu adalah dengan menekan salah satu sideband menggunakan filter. Kemudian jenis amplitude modulation yang kedua itu adalah AM-DSB-SC atau Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier. Jadi pada jenis modulasi AM yang ini itu berfungsi untuk mengatur amplitudo dari carrier signal atau sinyal pembawa agar bisa berubah secara proporsional mengikuti dengan perubahan amplitudo dari sinyal informasi atau message signalnya. Jadi cara kerja di AM-DSB-SC itu sendiri adalah dengan menekan spektrum frekuensi sinyal pembawa hingga mendekati 0. Kemudian jenis yang ketiga atau yang terakhir itu adalah AM-DSB-FC atau disebut dengan Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Jadi di sini sesuai namanya full carrier, di sini merupakan jenis yang memancarkan kedua jenis spektrum frekuensi. Jadi baik itu LSB atau lower sideband dan USB atau upper sideband. Jadi karena dua-duanya dipancarkan menghasilkan bandwidth sinyal carrier atau sinyal pembawa itu akan sama dengan 2 kalinya dari sinyal informasi. Kemudian yang saya akan jelaskan berikutnya itu adalah tentang indeks modulasi. Jadi indeks modulasi ini biasa juga disebut dengan derajat modulasi. Jadi ini merupakan parameter perbandingan antara amplitudo puncak dari sinyal informasi atau message signal itu atau juga disimbolkan dengan VM atau PM dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau sinyal carrier atau bisa disimbolkan juga dengan VC atau VC. Jadi indeks modulasi ini sendiri disimbolkan dengan M kecil. Kemudian indeks modulasi ini mempunyai rentang atau jarak itu antara 0 dan 1. Jadi jika nilainya 0 itu berarti tidak terjadi modulasi atau tidak adanya modulasi. Namun jika nilainya 1 itu akan terjadi modulasi yang maksimal. Kemudian, besarnya indeks modulasi AM ini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang ada di layar, yaitu M sama dengan VM per VC ditambah dengan dalam kurung VC tambah VM dikurang dalam kurung VC tambah
dikurang dengan dalam kurung Vc dikurang Vm dibagi dengan dalam kurung Vc tambah Vm ditambah dengan dalam kurung Vc dikurang dengan Vm, atau sama dengan Vmax dikurang Vmin dibagi dengan dalam kurung Vmax ditambah Vmin. Berikutnya, terdapat juga persamaan dari indeks modulasi yang dapat dinyatakan dalam persen. Jadi, jika dinyatakan dalam persen, itu dinotasikan dengan M besar. Kemudian, persamaannya itu adalah M sama dengan Vm per Vc atau sama dengan Vmax dikurang dengan Vmin dibagi dengan dalam kurung Vmax ditambah Vmin dikali dengan 100%. Kemudian amplitude modulation ini atau AM berdasarkan dengan indeks modulasi ini bisa dibagi lagi dengan 3 jenis gitu. Yang pertama itu ada namanya undermodulation. Jadi dikatakan undermodulation itu jika amplitudo dari puncak sinyal carrier atau sinyal pembawa itu lebih besar dari puncak sinyal dari message signal atau sinyal informasi. Kemudian dikatakan undermodulation juga ketika nilai M besar itu kurang dari 1. Kemudian jenis yang kedua itu ada namanya full modulation. Jadi dalam full modulation ini bisa dikatakan full modulation itu ketika amplitudo puncak sinyal dari sinyal pembawa atau sinyal carrier itu nilainya sama besar dengan amplitudo puncak dari sinyal informasi atau sinyal atau message signal. Kemudian dikatakan full modulation juga itu ketika nilai M besar itu sama dengan 1. Yang terakhir, yang jenis terakhir itu ada namanya overmodulation. Jadi dikatakan overmodulation ini ketika amplitudo puncak dari sinyal carrier atau sinyal pembawa itu nilainya lebih besar dari amplitudo puncak dari sinyal informasi atau message signal. Jadi ini sama dengan seperti yang jenis pertama tadi, namun pembedanya itu ada di nilai M-nya. Jadi di overmodulation ini nilai M-nya itu harus lebih besar dari 1. Jadi sekian saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.